Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kepemimpinan pendekatan dari segi ciri khas perilaku perorangan dan segi sifat. Yang mana akan disampaikan oleh Anissa Farah, saya sendiri Istina Rofatul Zahro, Nur Hasanatun Nayla, Dwi Agustin, Husnul Hulu, dan Devananda Firdaus. Baik, untuk selanjutnya langsung ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa sumber dan dasar kekuasaan, di mana kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh pada orang lain, artinya kemampuan untuk mengubah sikap atau tingkah laku individu atau satu kelompok. Kekuasaan ini merupakan sarana bagi pemimpin untuk mempengaruhi perilaku pengikut-pengikutnya, di mana kekuasaan juga dapat diartikan untuk mempengaruhi individu, kelompok, keputusan, atau suatu kejadian. Selanjutnya yaitu penyebab konflik dalam organisasi. Secara umum ada dua bentuk kekuasaan. Yang pertama yaitu kekuasaan pribadi. Kekuasaan yang dapat dari para pengikut dan didasarkan pada seberapa besar pengikut mengagumi, respek, dan terikat pada pemimpin. Yang kedua yaitu kekuasaan posisi. Kekuasaan yang didapat dari wewenang formal organisasi. Kekuasaan ini berkaitan erat dengan pengaruh atau influence, yaitu tindakan atau contoh tingkah laku yang menyebabkan perubahan sikap atau tingkah laku orang lain atau kelompok. Kekuasaan tidak begitu saja diperoleh individu. Ada 5 sumber kekuasaan menurut John Bridge dan Bertram Raven, yaitu: pertama, kekuasaan menghargai atau power reward. Kekuasaan yang didasarkan pada kemampuan seseorang pemberi pengaruh untuk memberi penghargaan pada orang lain yang dipengaruhi untuk melaksanakan perintah. Yang kedua, kekuasaan memaksa. Kekuasaan berdasarkan pada kemampuan orang untuk menghukum orang yang dipengaruhi kalau tidak memenuhi perintah atau persyaratan. Yang ketiga, kekuasaan sah, di mana kekuasaan formal yang diperoleh berdasarkan hukum atau aturan yang timbul dari pengakuan seseorang yang dipengaruhi bahwa pemberi pengaruh berhak menggunakan pengaruh sampai batas tertentu. Yang keempat, kekuasaan keahlian. Kekuasaan yang didasarkan pada persepsi atau keyakinan bahwa pemberi pengaruh mempunyai keahlian relevan atau pengetahuan khusus yang tidak dimiliki oleh orang yang dipengaruhi. Yang terakhir yaitu kekuasaan rujukan, di mana kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang didasarkan pada identifikasi pemberi pengaruh yang menjadi contoh atau panutan bagi yang dipengaruhi, atau karisma, keberanian, simpatik, dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber kekuasaan menurut John Bridge dan Bertram Raven, yaitu: yang pertama ada kekuasaan menghargai atau biasanya disebut juga dengan power reward. Nah, kekuasaan ini didasarkan pada kemampuan seseorang pemberi pengaruh untuk memberi penghargaan pada orang lain yang dipengaruhi untuk melaksanakan perintah. Contohnya, seorang atasan memberi gaji kepada karyawannya. Dan yang kedua di sini ada kekuasaan memaksa atau biasanya disebut juga dengan coercive power. Adalah kemampuan untuk menghukum orang yang dipengaruhi jika tidak memenuhi perintah atau persyaratan. Contohnya, seorang atasan memberikan pemotongan gaji kepada karyawannya dikarenakan karyawan itu melanggar peraturan perusahaan. Bahkan jika kesalahan itu terlalu fatal, maka seorang atasan juga berhak melakukan pemecatan terhadapnya. Dan di sini yang ketiga ada kekuasaan sah atau biasanya disebut juga dengan legitimate power. Nah, pada kekuasaan ini pemimpin memperoleh hak dari pemegang kekuasaan untuk memerlukan dan menuntut ketaatan.
Seorang yang telah memiliki legitimate power akan menuntut bawahan atau pengikutnya untuk selalu taat pada peraturannya. Contohnya kekuasaan sah seorang gubernur, kekuasaan sah seorang rektor kampus, dan sebagainya. Dan yang keempat ada kekuasaan keahlian atau expert power. Kekuasaan ini didasarkan pada persepsi atau keyakinan bahwa pemberi pengaruh mempunyai keahlian yang relevan atau pengetahuan khusus yang tidak dimiliki oleh seorang yang dipengaruhi. Contohnya, seorang pasien yang percaya pada diagnosa dokter atas penyakit yang ia derita. Dan yang kelima ada kekuasaan rujukan atau referent power. Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang atau kelompok yang didasarkan pada identifikasi pemberi pengaruh yang menjadi contoh atau panutan bagi yang dipengaruhi. Contohnya, ada seorang pengikut dalam suatu kelompok. Nah, dalam suatu kelompok itu ada satu anggota yang sangat mengagumi ketua kelompoknya, dikarenakan ketua kelompoknya tersebut mempunyai pribadi yang kompeten, baik hati, bersikap mengayomi kepada setiap pengikutnya, dan tidak pernah bersikap otoriter. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan mempunyai arti yang berbeda-beda, tergantung pada sudut pandang atau perspektif dari para peneliti yang bersangkutan. Misalnya, dari perspektif individual dan aspek dari fenomena yang paling menarik perhatian mereka. Baik, selanjutnya yaitu teori kepemimpinan. 1. Teori orang hebat atau great man theory. Pemimpin yang hebat adalah mereka yang memang terlahir sebagai pemimpin hebat, bukan mereka yang dibentuk menjadi pemimpin hebat. Pernyataan ini menggunakan teori orang hebat atau great man theory. Yang kedua yaitu teori sifat atau trait theory. Pada teori sifat atau trait theory ini, para ahli mengemukakan bahwa setiap pemimpin memiliki mental, fisik, dan kepribadian tertentu yang sangat berbeda dengan mereka yang bukan pemimpin. Tidak seperti teori pemimpin yang sebelumnya, yaitu teori great man. Selanjutnya yaitu yang ketiga, teori kepemimpinan situasional atau situasional theories. Teori kepemimpinan situasional ini merekomendasikan kepada kita bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang paling tepat dalam kehidupan ini. Dalam hal ini, gaya kepemimpinan yang perlu kita terapkan tergantung dengan suatu keadaan tertentu. Yang keempat yaitu teori gaya dan perilaku atau style and behavior theory. Dalam teori gaya dan perilaku ini, kita bisa melihat bahwa kesuksesan dan keberhasilan yang diraih oleh orang pemimpin semuanya tergantung dengan perilaku, sikap, dan karakteristik yang dirinya miliki. Yang nomor 5 yaitu teori transaksional atau transaksional teori. Ini adalah teori kepemimpinan yang hadir pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980. Dalam teori kepemimpinan ini, baik seorang pemimpin dan pengikut terlibat dalam praktik yang memungkinkan adanya pertukaran antara pengikut dan pemimpin. Dengan kata lain, teori ini digambarkan sebagai suatu asosiasi yang melibatkan pemimpin yang mengikut terjadi karena adanya serangkaian perjanjian antara pemimpin tersebut dengan para pengikutnya. Yang selanjutnya yaitu nomor 6, teori transformasional atau transformational teori. Kepemimpinan transformasional adalah sebuah teori yang relevan dengan kehidupan modern saat ini. Dalam hal ini, teori kepemimpinan transformasional mencakup dua elemen yang sangat penting. Elemen-elemen yang dimaksud adalah rasional dan hal-hal yang berurusan dengan perubahan real.
Selanjutnya yaitu mengutip pendapat beberapa ahli, Paul Hirschi dan Kenneth Blanchard, tahun 1977, mengemukakan beberapa definisi kepemimpinan, antara lain, yang pertama, kepemimpinan adalah kegiatan dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja keras dengan penuh kemauan untuk tujuan kelompok, dari George P. Terry. Kedua, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum, yaitu dari Coontz dan C. O'Donnell. Yang ketiga, kepemimpinan sebagai pengaruh antar pribadi yang terjadi pada suatu keadaan dan diarahkan melalui proses komunikasi ke arah tercapainya sesuatu tujuan, dari Irving R. Yang ketiga, kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan atau mempengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu, dari Stoner. Yang keempat, kepemimpinan merupakan kemauan dalam diri seseorang dan mencakup sifat-sifat seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari gaya perilaku dan kedudukan pemimpin bersangkutan serta interaksinya dengan para anggota, yaitu dari Wahjosumijo. Yang kelima, menurut Sondang Pesyagian, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemauan seseorang saat menjabat sebagai pemimpin organisasi tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya anggotanya. Ini dilakukan supaya mereka mampu bertindak dan berpikir sesuai dengan arahan tertentu. Yang terakhir yaitu menurut Hamill dan Coontz, kepemimpinan adalah perilaku individu ketika pemimpin aktivitas dalam kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.